Yang nomor 7, larutan NaCl dapat menghantarkan listrik, sedangkan NaCl tidak dapat menghantarkan listrik. Oke, yang pertama adalah larutan NaCl dapat menghantarkan listrik, sedangkan yang dimaksudkan di sini adalah padatan NaCl tidak dapat menghantarkan listrik. Oke ya. Dari fenomena ini dapat disimpulkan bahwa jawabannya adalah yang E, NaCl padat akan terdisosiasi menjadi ion-ion yang bebas bergerak jika dilarutkan dalam air. Oke ya, ini yang saya jelaskan tadi di nomor 6. NaCl padat itu kan padatan. Meskipun NaCl itu terdiri dari ion-ion, ion-ion itu nanti yang akan membantu menghantarkan listrik ya. Bedanya di sini, jika NaCl padat, ion-ion tersebut tidak bisa bergerak bebas. Mereka berada di dalam suatu posisi yang sudah terkunci karena mereka ada di dalam kristal. Ya. Sedangkan kalau di dalam larutan akan terurai menjadi ion-ionnya, yaitu ion Na+ dan ion Cl- dan bergerak bebas di dalam air sehingga dapat menghantarkan listrik. Yang nomor 8, padatan garam dapur tidak dapat menghantarkan listrik, namun larutan dan leburannya dapat menghantarkan listrik. Oke ya, benar ya. Garam, senyawa ionik, dalam bentuk padatannya tidak dapat menghantarkan listrik, tetapi dalam larutan dapat menghantarkan listrik. Itu udah disebutkan tadi. Lalu bagaimana leburannya? Ceritanya gini, jika ada NaCl atau senyawa ionik pokoknya, dileburin alias dilelehin, berarti kan itu NaCl menjadi Na+ sama Cl- dengan posisi yang tidak terkunci karena dia sudah bebas dari kristalnya, dan posisinya sekarang dia dalam bentuk lelehan. Jadi ketika kita memberikan arus listrik, maka ion-ionnya dapat bergerak bebas. Nah, kita baca dulu. Sebab garam dapur merupakan senyawa ion dengan rumus kimia NaCl. Bentar. Oke, kita baca lagi. Garam dapur merupakan senyawa ion dengan rumus kimia NaCl. Benar ya? Apakah kalimat pertama itu terjadi karena atau disebabkan gara-gara garam dapur merupakan senyawa ion dengan rumus kimia NaCl? No. Alasannya bukan karena ini ya. Alasannya karena padatan garam, ion-ionnya tidak dapat bergerak bebas. Kalimat yang pertama benar, kalimat yang kedua benar, tapi tidak memiliki sebab akibat. Maka jawabannya B. Nomor 9. Kekuatan daya hantar listrik suatu larutan bergantung pada. Jawabannya adalah yang E, jumlah ion. Kok bisa? Seperti yang tadi, kita tadi sudah membahas mengenai penguraian sebagian dan penguraian sempurna. Ketika terjadi penguraian hanya sebagian, maka jumlahnya akan lebih sedikit dari penguraian yang sempurna. Sehingga yang menentukan kekuatan daya hantar listrik adalah jumlah ionnya, sedikit atau banyak. Nomor 10. Larutan NaCl mempunyai daya hantar listrik lebih baik daripada larutan asam cuka. Oke ya, kalimat ini benar. Kalimat yang kedua, larutan NaCl mengandung ion-ion yang lebih banyak daripada asam cuka. Ya, yang ini benar. Kok bisa ya? Hal ini dikarenakan NaCl adalah garam. Penguraian atau derajat disosiasi dari NaCl adalah sama dengan 1, sehingga terurai sempurna. Sedangkan CH3COOH adalah asam lemah, sehingga derajat disosiasi asam cuka atau asam asetat ini kurang dari 1, sehingga hanya terurai sebagian. Nah, kalimat 1 benar, kalimat 2 benar, dan keduanya memiliki sebab akibat, maka jawabannya adalah A. Nomor 11. Larutan HCl tidak dapat menghantarkan listrik. Ini salah. HCl merupakan senyawa kovalen. Benar ya? Pernyataan pertama salah, pernyataan kedua benar. Berarti jawabannya adalah yang C. Nomor 12. Daya hantar listrik HCl 1 M
lebih baik dibandingkan larutan CH3COOH 1N. Masih ingat ya, HCl itu asam kuat, CH3COOH asam lemah. Kalimat yang ini benar. Lalu, CH3COOH lebih sedikit terurai daripada HCl. Tahu ya, akibatnya jika CH3COOH adalah asam lemah dan HCl adalah asam kuat. Ya, derajat disosiasi mereka berbeda. Yang asam asetat atau asam cuka derajat disosiasinya kecil, sedangkan HCl derajat disosiasinya sama dengan 1. Pernyataan kedua benar. Maka pernyataan satu benar, pernyataan kedua benar, dan memiliki sebab akibat. Maka jawabannya adalah A. Penjelasannya karena HCl itu asam kuat. Asam cuka adalah asam lemah. Derajat disosiasinya untuk HCl sama dengan 1, asam asetat atau asam cuka derajat disosiasinya kurang dari 1, sehingga HCl dapat terurai sempurna, sedangkan asam asetat terurai sebagian. Oke ya. Nomor 13, senyawa berikut tidak mengalami ionisasi ketika dilarutkan dalam air adalah A. H2SO4. H2SO4 itu adalah asam kuat, sehingga ketika kita larutkan di dalam air yang terjadi adalah penguraian sempurna. Yang B, MgCl2. MgCl adalah garam, sehingga ketika kita larutkan di dalam air, maka dia juga akan terurai sempurna. Yang C, C12H22O11. Ini adalah salah satu bentuk dari gula. Ketika kita larutkan di dalam air, apa yang terjadi? Iya, larut. Tetapi pertanyaannya, apakah dia mengalami ionisasi? Apakah dia terurai? Tidak, jawabannya adalah yang C. Kita lihat yang D, AlCl3, ini adalah garam ya, jadi nanti akan terurai sempurna. Yang E adalah asam cuka, yang sudah kita sebutkan dari tadi. Asam cuka adalah asam lemah, maka dia akan terurai sebagian. Jadi inti dari pertanyaan ini, jawabannya yang harus kalian cari berarti yang tidak dapat mengalami ionisasi, berarti jawabannya bukan yang asam, entah itu asam lemah ataupun asam kuat, dan juga bukan yang garam ataupun senyawa ion. Oke ya, itu adalah kuncinya. Nomor selanjutnya, nomor 14. Di antara senyawa berikut yang di dalam larutannya menghasilkan ion paling banyak adalah faktor lain yang mempengaruhi sifat keelektrolitan, kuat lemahnya keelektrolitan ya. Apakah dia bisa menghantarkan listrik dengan baik atau tidak, selain derajat disosiasi adalah jumlah ion. AlCl3, ketika dia terurai, akan terbentuk apa aja? Ya, yaitu Al3+ dan 3Cl-. Ada berapa ion di sini? Ada 1 ion Al3+, dan 3 ion Cl-. Berarti total ada 4 ion ya. Kita lanjut, Na2SO4 ada 2 ion Na+, dan 1 SO4 2-. Ada 3 ion. Ini 2, ini 1. Berarti total ada 3 ion. Lalu H2SO4 terurai menjadi 2H+ dan SO4 2-. 2 ion, 1 ion. Berarti total ada 3 ion. NH4Cl terdiri dari 1 ion NH4+ dan 1 ion Cl-, sehingga total ada 2 ion. Sedangkan asam asetat ada CH3COO- dan H+, hanya ada 2 ion. Maka yang memiliki ion paling banyak adalah AlCl3 yang A. Nomor 15. Senyawa berikut dalam bentuk lelehannya tidak menghantarkan listrik, tetapi bila dilarutkan dalam air akan menghantarkan listrik, yaitu jawabannya adalah yang C, H2SO4. Di sini kita punya CCl4, C6H12O6, C12H22O11, C2H5OH adalah zat, baik dalam bentuk padat, lelehan, ataupun larutan tidak dapat menghantarkan listrik. Mereka adalah senyawa kovalen yang non-polar.
Jadi jika kalian mendapatkan berbagai bentuk glukosa, gula tebu, etanol, ataupun larutan urea, semua itu tidak dapat menghantarkan listrik ya, entah itu padatan, lelehan, ataupun larutan. Sedangkan H2SO4, lelehannya tidak dapat menghantarkan listrik, beda dengan garam atau NaCl ya. Kalau H2SO4 dalam bentuk lelehan, dia masih dalam bentuk H2SO4. Beda jika nanti kita larutkan di dalam air, akan langsung terurai menjadi H+ sama SO42-. Sampai di sini dulu. Jangan lupa ikuti kita di Instagram @belajarkimiaitumudah. Ciao.